Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini kita akan bahas soal-soal ya mengenai pola bilangan bergambar. Nah, pada tahun 2021 ya, TPS 2021 itu pola bilangan bergambar itu dalam satu naskah soal bisa keluar 3 atau 4 soal adik-adik. Wow, jadi 3-4 soal itu sudah memberikan kontribusi nilai yang besar ya, skor yang besar. Jadi adik-adik jangan sampai melewatkan untuk mengerjakan soal TPS pola bilangan bergambar ini. Karena sebenarnya ini kita hanya mengatur bagaimana polanya ya. Kita harus menemukan bagaimana polanya supaya mendapatkan nilai yang ditanyakan. Oke, jadi kita akan coba beberapa kemungkinan gitu ya. Jadi adik-adik untuk soal seperti ini kita bisa gunakan pemangkatan, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Pokoknya kita bebas melakukannya bagaimana supaya bisa mendapatkan angka yang dicari. Contohnya kita lihat soal yang pertama. Nilai 10 dari segitiga P adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segitiga P. Dengan menggunakan pola operasi aritmatik yang sama, nilai dalam segitiga Q yang paling tepat adalah, adik-adik ini nilai 10-nya ya, dan ini merupakan hasil operasi dari bilangan 2, 5, dan 30. Sekarang kita cari polanya dari manakah angka 10 ini didapat gitu ya. Misalkan seperti ini, jika 2 kali 5, 10 ya, 10 tambah 30, 40, oh hasilnya bukan 10 gitu. Jadi kita coba segala kemungkinan. 30 bagi 5 misalkan, 6 tambah 2, oh enggak, 6 kali 2, oh bukan 10 juga, nah gitu ya. Jadi gimana pola yang tepat? Ini nih, 30 ya, kita bagi dengan 2, ini dibagi. Oke, 30 bagi 2 berapa nih adik-adik? 15 ya. Oke, dari 15 ke 10 itu sebenarnya ya tinggal dikurangin 5 ya kan? Nah, gitu ya, 30 bagi 2 itu 15, dikurangi 5, hasilnya adalah 10. Jadi polanya ini ke sebelah sini itu dibagi, ke sana dikurang. Oke, jadi 45 kita bagikan dengan 3, 15 ya. Lalu 15 kita kurangkan dengan 9. Hasilnya adalah 6. Nah, gitu dia adik-adik ya. Jadi kita cari segala kemungkinan yang ada. Nah, tapi jangan sampai kayak gini juga ya adik-adik. Ini sama aja kalian membuang waktu. Misalkan 5 kita bagi 2 itu 2,5. Udahlah, di sini untuk pola untuk bilangan-bilangan yang bilangan bulat ya, maksud saya tidak ada koma gitu ya. Jadi jangan menyusahkan kalian ya untuk membagi-bagi hasilnya pecahan atau koma seperti itu. Hasilnya bilangan bulat. Oke. Nah, jadi misalkan seperti ini lagi nih. Misalkan 45 dikali 9. Nah, gitu itu udah terlalu besar ya, atau 30 kita kalikan 5 itu udah terlalu besar untuk mendapatkan nilai dari 10. Oke. Nah, lanjut. Nah, adik-adik, ini adalah soal yang keluar di UTBK tahun 2019. Oke, yuk kita lanjut ke latihan-latihan soal yang berikutnya. Soal yang kedua, ini juga keluar di UTBK 2019. Oke, kita lihat nilai 23 dalam segi 4A. Nilai segi 4A ya adik-adik, adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segi 4A. Dengan menggunakan pola operasi aritmatik yang sama, nilai dalam segitiga B ini yang diberikan tanda tanya, itu yang paling tepat adalah, oke, kita cari ini berapa nilainya, oke. Yuk kita coba kemungkinannya, misalkan 4 kali 5 itu 20 ya, 7 kali 3 itu 21, oke, jauh ya, beda. Oke, selanjutnya misalkan adik-adik mau buat seperti ini, 7 kali 4, 28, 28 dikurang, ini 5 tambah 3, 8, 20, oh bukan. Nah, jadi ini gimana nih? Kita cobain lagi ya, misalkan 5 kali 7, 5 kali 7 35 ya. 4 kali 3 itu 12, antara 35 dengan 12. Untuk mendapatkan 23 itu bisa dikurang ya. Jadi polanya seperti ini, 5 kali 7 dikurang, 4 dikali 3. Ya kan? Ini 35 dikurang 12 sama dengan 23. Oke, jadi berarti kita kalikan yang atas dengan yang bawah, lalu dikurangkan dengan hasil pengalian kiri dan kanan. 8 kali 5 itu 40, dikurang
4 kali 6 itu 24, berarti 40 dikurang 24 hasilnya adalah 16. Jadi kuncinya adik-adik ya untuk mengerjakan soal ini dengan cepat itu adik-adik harus bisa berhitung cepat gitu ya, memikirkan segala kemungkinan yang ada. Jadi adik-adik menghitungnya di luar kepala gitu, tidak usah pakai kotretan ya, karena kalau adik-adik menulis gitu ya dengan kotretan itu kan memakan waktu yang lebih lama. Oke, misalkan seperti ini nih, 7 tambah 3 10, 4 kali 5 20, antara 20 dan 10 tidak ada hubungan untuk mendapatkan nilai 23 gitu ya. 5 kali 3 15, 7 kali 4 28, antara 28 dan 15 itu juga tidak ada hubungan untuk mendapatkan nilai 23. Mau itu dibagi, mau itu ditambah, mau itu dikurang, nah seperti itu. Atau misalkan seperti ini, 5 tambah 7 12, 4 kali 3 misalkan 12, 12 tambah 12 tuh bukan 23, masih jauh ya. Oke gitu, jadi kita harus membiasakan untuk berhitung dengan cepat untuk mengerjakan soal ini. Dan satu hal lagi, untuk UTBK tahun 2021 itu satu soal itu minimal dikerjakan maksimal ya, maksud saya maksimal dikerjakan dalam waktu 1 menit saja. Oke, dalam waktu 1 menit. Jadi bayangkan adik-adik harus bisa mengerjakan soal ini di bawah 1 menit. Nah itu dia ya adik-adik. Oke, yuk kita lanjut lagi ke latihan soal yang berikutnya. Contoh soal yang ketiga, nilai 36 dalam segi 3P adalah hasil operasi aritmatik sebuah bilangan di titik sudut segi 3P. Dengan menggunakan pola operasi aritmatik yang sama, nilai dalam segi 3Q paling tepat adalah, oke lihat ya adik-adik, angka 36. Oke, kita lihat bagaimana kemungkinan yang akan kita kerjakan ya. Misalkan ini nih, 12 tambah 6 itu 18 ya. Antara 18 dengan 4 tidak bisa mendapatkan hasil 36. Atau 12 ditambahkan 4 itu 16, 16 dengan 6 itu tidak ada hubungan untuk mendapatkan nilai 36. Nah kan, tapi kalau misalnya kita kalikan 6 kali 4 ya, ini dikali 24, oke, 24 dengan 12 ada ya hubungannya, tinggal dijumlahkan ya, 24 tambah 12 adalah 36, berarti ini 7 kali 5 itu 35 ya, lalu kita tambahkan hasilnya ke sebelah sini itu 15, maka jawaban yang tepat adalah 50. Jawabannya adalah D. Oke, nah itu untuk soal yang ketiga. Soal yang keempat, kita lihat ya, nilai Y yang tepat. Nah, di sini ada, adik-adik lihat ya, ada nilai Y. Nah, sekarang kotaknya ada 3, lebih banyak ya. Nah, pada tahun 2021 itu, untuk gambarnya mereka lebih sering membuat 3 seperti ini, bukan pada soal-soal yang sebelumnya hanya 2 ya. Nah kan, tapi pada tahun 2021 itu mereka membuat 3 kotak, jadi kita bisa lebih gampang mencari. Kalau kita nggak dapet di kotak pertama, kita bisa di kotak yang kedua gitu. Ataupun misalkan di kotak pertama itu sudah dapatkan polanya, cocokkan dengan B, sesuai nggak dengan pola yang kita dapatkan di kotak yang pertama, lalu kita kerjakan di kotak yang ketiga. Nah gitu ya adik-adik. Untuk soal nomor 4 ini, nah bagaimana cara mengerjakannya untuk mendapatkan nilai 2? Oke, misalkan gini nih, 4 tambah 5 9, ini 2 tambah 1 3, antara 9 dengan 3 gak ada hubungannya untuk mendapatkan nilai 2. Atau 5 dengan 2 itu 10, 4 tambah 1 5 ya, 10 bagi 5 2 ya adik-adik. Nah tapi coba kita coba ke sini, jadi kan ini kita kalikan 5 dengan 2 10, 10 dibagi 4 tambah 1 ya kan, berarti 9 ya, maaf, 8 kali 3 24 ya, 24 dikurang, misalkan ya, ini misalkan 9 tambah 2 11. Nah ini tidak bisa mendapatkan nilai 17 gitu. Jadi itu kadang kegunaan dari ada 2 kotak ini, karena kita sudah dapatkan polanya, oh ternyata tidak sesuai dengan pola yang kedua gitu. Oke, jadi bagaimana caranya mendapatkan ini? Coba kita kalikan, 4 dikalikan dengan 2 itu 8 ya, lalu ini kalau kita tambahin nih jadi 6 ya, lalu 8 dikurang 6 hasilnya adalah 2, jadi kita kalikan, kita tambahkan, lalu hasilnya kita kurangkan. Oh berarti seperti itu juga, coba kita cobain ke sini, ini dikali, ini ditambah, 9 kali 3 itu 27, 8 tambah 2 itu 10 ya, hasilnya dikurang, benar ya, hasilnya 17. Oke, berarti polanya adalah kita kalikan ini, lalu kita tambahkan ini, hasilnya dari yang pertama itu dikurangkan ke hasil yang kedua. Maka untuk ini kita kalikan, 5 kali 8 itu 40, dikurang 12, ini tambah 8 20, maka hasilnya Y-nya adalah 20. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C.
Oke, soal nomor 5. Abjad yang tepat mengisi segitiga kedua adalah, nah adik-adik sebenarnya ya ini pola bilangan bergambar, sebenarnya ini pola abjad ini ya itu menandakan angka sesuai dengan urutan abjadnya. Di sini saya sudah buat bantuan dari A sampai dengan Z, lalu sudah saya beri nomor semua. Nah, sekarang kita lihat ya, D itu nilainya 4 ya. C nilainya adalah 3, B nilainya adalah 2, dan K di dalam adalah 11. Selanjutnya untuk H di sini, H itu 8, B di sini 2, dan D di sini 4. Oke, maka bagaimana cara mengerjakannya? Oke, antara 4, 3, dan 2 bagaimana supaya kita mendapatkan hasil bernilai 11. Oke, nah kita lihat ya adik-adik, misalkan 4 kali 3 itu 12, dengan 2 tidak ada hubungannya mendapatkan nilai 11. Nah, jadi yang tepat adalah 4 kalikan dengan 2 ya. Nanti hasilnya ditambahkan ke 3. Oke, benar ya, 4 kali 2 itu 8, tambah 3 itu 11. Oke, berarti ini kita kalikan 8 dikali 2, hasilnya nanti kita tambahkan dengan 4. Maka 16 ditambah 4 hasilnya adalah 20. Sekarang kita lihat 20 itu diwakilkan oleh huruf T. Jadi di sini adalah T. Jawaban yang tepat adalah E. Nah, itu untuk soal yang ke-6. Latihan soal nomor 6. Oke, gimana kita cara mendapatkan nilai 12 ya? Karena kan tanyakan adalah nilai Y di sini nih. Nah, ini 12 di sini didapatkan dari yang di atas. Oke, adik-adik ya kita lihat. Misalkan 4 tambah 8, 12. 12 dengan 5 tidak ada hubungannya untuk mendapatkan nilai 12 ya. Oke, selanjutnya misalkan 8 kali 5 itu 40. 40 dengan 4 tidak ada hubungannya dengan 12. Atau 8 tambah 5 itu 13. 13 tidak ada hubungannya ya dengan 4 untuk mendapatkan nilai 12. Bagaimana juga begini? 4 kita kalikan dengan 5. 20 ya. Nah, 20 dengan 8, oh tinggal dikurangi nih 12. Oke, bener nggak? Bisa nggak ya? 6 kali 4 itu 24. Lalu kita kurangi dengan 9, hasil 15. Nah, di pilihan nggak ada 15. Berarti bukan itu ya adik-adik polanya gitu ya. Bukan yang 4 kali 5 dikurang 8. Bukan yang itu polanya. Jadi gimana dapat nilai 12 lah? 12-nya. Yuk kita bisa gini nih. 8 dengan 5 kita kurangi. Hasilnya berapa? 3 kan? Nah, nanti kita kalikan nih hasilnya dengan 4. Hasilnya 12 kan? Nah, gitu. Bisa nggak ini nih? 9 dikurang 4 itu hasilnya adalah 5. Lalu 6 kita kalikan dengan 5. Hasilnya adalah 30. Ada nggak ya? Jawabannya ada. Jawabannya adalah D. Itu dia. Gitu ya. Jadi kalau adik-adik menemukan pola, mungkin di pilihan nggak ada jawabannya. Nah, gimana kalau di pilihan dua-duanya ada? Nggak mungkin ya adik-adik. Pasti salah satu aja. Nah, gitu dia ya. Selanjutnya yang terakhir, kita lihat nilai 29 dan 35 dalam segitiga P dan Q adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segitiga P dan Q. Dengan menggunakan pola operasi aritmatik yang sama, nilai dalam segitiga R paling tepat adalah. Oke, kita lihat yuk. Gimana dapatnya nilai 29 dan nilai 35 ini? Ini adalah soal yang keluar di TPS atau TBK tahun 2019 ya adik-adik. Jadi oke, kita lihat ya kemungkinannya. Misalkan 4 tambah 3 itu 7. 7 dengan 2 nggak ada hubungan untuk mendapatkan 29. 4 kali 2 8. 8 dengan 3 nggak ada hubungan. 4 tambah 2 6. 6 kali 3 nggak ada hubungannya ya. Bagaimana sih cara ngerjainnya? Coba gimana kalau kita buat seperti ini. 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya adalah 2 kuadrat adalah 4, ditambah 9, ditambah 16. Jawabannya adalah 29. Tepat ya? Oke, jadi ini juga begitu ya, kita pangkatin aja. 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat. Bener nggak sih 35? 1 tambah 9 tambah 25 ya. 25 tambah 9, 34 tambah 1 hasilnya adalah 35. Wah, bener ya, berarti kita pangkatin aja semua bilangan di luar lalu kita jumlahkan. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 1 tambah 4 tambah 9, hasilnya adalah 14. Jawaban yang tepat adalah A. Itu dia. Nah, jadi adik-adik perpangkatan juga mungkin ya adik-adik. Perpangkatan mungkin, perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan. Nah, itu kelima-limanya bisa kita gunakan untuk mendapatkan bagaimana angka di dalam atau angka yang ditanyakan itu diperoleh gitu. Nah, ini ingat ya adik, mungkin adik-adik lihat mana mungkin nih ada perpangkatan. Nah, ini adalah soal yang keluar di UTBK 2019 ya. Jadi mungkin ada perpangkatan juga gitu.
Oke, nah itu dia latihan-latihan soal ya mengenai pola bilangan bergambar. Semoga bermanfaat dan adik-adik bisa mengerjakan soal-soal TPS yang berkaitan dengan pola bilangan bergambar. Oke, sekian untuk video ini. Terima kasih.